Oke, kita langsung menuju ke Coach Aji. Coach Aji, dengan kondisi psikologis dari Indonesia dan juga Australia yang tadi sempat disampaikan oleh Coach Aji, akankah Indonesia akan bermain bertahan atau menyerang pada besok Selasa? Kalau selama ini kita lihat cara bermain dari timnya Coach Sintayong adalah open play, dia bermain menyerang. Menurut saya ini cukup bagus. Saya justru tidak setuju kalau tim kita nanti bermain bertahan. Tetapi kita memperkuat pertahanan oke. Tetapi kalau main bertahan saya kurang setuju karena yang pertama kita main di kandang, yang kedua kualitas permainan kita tidak kalah dengan Australia. Penonton pasti akan menghadiri di stadion penuh ya. Jadi menurut saya tidak ada cara lain kecuali menyerang, tentunya tidak melupakan pertahanan. Jadi menurut saya itu akan menjadi lebih bagus menurut saya. Tetapi kalau Coach Sintayong mengambil taktikal lebih defensif, saya kira ini akan menjadi blunder. Seperti itu, Mbak. Baik, Coach Haji, seberapa besar pengaruh kita bermain di kandang dengan dukungan masyarakat Indonesia secara langsung? Ya, pastinya dengan kehadiran penonton penuh besok itu tentunya akan membuat motivasi pemain semakin tinggi, kepercayaan diri pemain juga semakin tinggi, dan karena pemain-pemain ini kan sudah pemain-pemain berpengalaman, justru dengan hadirnya puluhan ribu penonton ini mereka justru harusnya gembira gitu, karena penonton-penonton yang hadir ini akan bisa melihat aksi-aksi pemain-pemain kita. Jadi menurut saya saya yakin pemain-pemain kita tidak akan ada yang nervous, pemain-pemain kita pasti akan enjoy, main di kandang kita tentunya mereka akan menikmati, dan cuma hanya satu, kita boleh menyerang tapi jangan melupakan untuk memperkuat pertahanan juga. Jadi menurut saya sangat yakin Coach Sintayong akan lebih banyak menyerang. Oke, baik, kita menuju ke Bung Kesit ya. Kalau tadi kan Coach Aji meyakini bahwa para timnas atau para pemain pada besok Selasa ini akan bermain menyerang. Tapi apakah akan ada perubahan formasi pemain kalau kita bandingkan dengan formasi ketika kita melawan Arab Saudi atau bagaimana? Karena Sintayong ini kan selalu strateginya full of surprise. Ya, kalau saya sih berpandangan sebaiknya jangan. Ya, artinya jangan ada perubahan. Karena komposisi pemain yang kemarin ditampilkan oleh Sintayong pada saat menahan imbang Saudi, ini chemistry-nya sudah dapat, ya. Chemistry mereka sudah dapat, kemudian juga kerjasama antar lininya sudah berjalan dengan baik, ya. Khususnya di babak pertama, ya. Karena jujur aja di babak kedua kita sempat was-was juga, karena Arab Saudi betul-betul mengurung karena mereka berupaya untuk menang. Kita bersyukur karena akhirnya kita bisa menahan imbang. Tapi kalau untuk komposisi, saya pikir 11 pemain yang kemarin ditampilkan oleh Sintayong menghadapi Saudi Arabia masih akan tetap dipertahankan untuk menghadapi Australia. Baik, kita bahas sekarang kekuatan pemain di timnas kita. Tadi kan Bung Kesit bilang 11 pemain yang dimainkan di Sintayong ini ada 9 diaspora dan 2 pemain lokal. Anda melihat 2 pemain lokal kita ini seperti apa? Kemarin dalam penampilan menghadapi Saudi, saya pikir Rizky Ridho di belakang tampil begitu baik, walaupun sempat ada satu kesalahan ya. Tapi secara umum dia tampil begitu tenang ya. Rizky Ridho selama ini memang menjadi salah satu andalan di lini pertahanan Indonesia, dan saya pikir duetnya bersama Jaitzes juga begitu baik ya, sudah berjalan dengan baik. Termasuk juga Witan ya. Ada satu peluang sebenarnya yang dimiliki oleh Witan Sulaiman dalam pertandingan menghadapi Arab Saudi, sayangnya masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang lawan. Artinya kedua pemain ini tadi saya katakan chemistry-nya sudah dapat ya, dengan pemain-pemain diaspora yang 9 itu. Artinya kalau kemudian 2 pemain asli Indonesia ini kembali ditampilkan, saya pikir memang sangat pantas. Oke, kita menuju ke Coach Aji. Kalau Bung Kesit tadi menyampaikan bahwa format pemain dari timnas Indonesia ini tidak akan berubah ketika melawan Arab Saudi kemarin, tapi bagaimana dengan formasi pemain Australia? Apakah akan berubah signifikan seperti ketika kemarin melawan Bahrain atau bagaimana? Iya, tentunya kalau dari tim Australia sendiri saya kurang begitu tahu ya, karena tetapi saya yakin tentunya dengan komposisi pemain yang kemarin itu kalah dengan Bahrain, tentunya pelatih akan mengambil keputusan apakah merubah atau menggantikan beberapa pemain. Tetapi ya harus dilihat, kalau kondisinya pemain dalam kondisi yang bagus, tentunya kemungkinan besar akan tidak ada pergantian. Sama dengan yang disampaikan Bung Kesit, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bung Kesit. Komposisi pemain ketika melawan Arab Saudi itu ada komposisi yang cukup bagus, kecuali ada pemain yang kondisinya kurang fit baru boleh diganti. Tetapi kalau semua dalam kondisi yang fit, menurut saya tetap akan bagus mempertahankan pemain ketika menghadapi Arab Saudi, terutama di babak pertama. Seperti itu. Ya,
Bung Gesit, ini kan kita lihat ya kalau di Australia ini permainannya rata-rata bermain di Eropa. Berarti kan gaya permainan Eropa yang akan dimainkan oleh Australia. Lalu sebetulnya strategi seperti apa dan gaya seperti apa yang harus dimainkan oleh timnas kita untuk bisa mengimbangi atau bahkan mengalahkan Australia? Iya, menurut saya apa yang harus ditampilkan oleh timnas Indonesia ya menghadapi Australia dengan secara postur tubuh mereka lebih tinggi dibandingkan dengan pemain-pemain Indonesia pada umumnya ya. Pressing ketat, saya pikir ini yang harus dilakukan. Seperti ketika menghadapi Arab Saudi. Sepanjang babak pertama kita melakukan pressing ketat, kemudian memainkan umpan-umpan 1-2 sentuhan ya. Ini sangat efektif untuk bisa menaklukkan pemain-pemain dengan postur tubuh yang lebih tinggi ya. Tapi ada resiko memang yang harus ditanggung oleh Indonesia ketika pressing ketat itu dilakukan sejak babak pertama ya. Menghadapi Saudi Arabia kemarin terlihat sekali ketika kita bermain ketat ya, pressing ketat di babak pertama, di babak kedua habis. Ya. Ini kembali kepada soal stamina ya. Menghadapi Australia saya pikir ini harus bisa diperbaiki ya. Pressing ketat tetap harus dilakukan. Syukur-syukur kita bisa mencuri gol di menit-menit awal di babak pertama. Biasanya kalau timnas bisa menciptakan gol lebih dulu, itu motivasinya semakin tinggi. Tapi kalau ketinggalan, ini kadang-kadang suka ya sedikit anjlok. Oke, nah langsung saja, singkat Iya. saja Bung Gesit. Prediksi skor untuk besok Indonesia versus Australia. Ini pertandingan yang nggak mudah juga. Oke. Saya memprediksi hasilnya masih imbang. Masih imbang, oke. Iya. Coach Aji juga sama prediksinya akan imbang Indonesia versus Australia? Ya, memang sepak bola itu sangat sulit untuk diprediksi ya. Oke. Tetapi bagi saya yang terpenting bagaimana tim kita besok mudah-mudahan bisa menang. Ya saya sih berharap Indonesia bisa menang gitu loh. Tetapi kalau melihat kualitas permainan ketika menghadapi Arab Saudi, terus saya juga melihat ketika Australia menghadapi Bahrain, sepertinya kita ada peluang besar untuk bisa memenangkan pertandingan. Oke, baik, nanti kita Skornya sama-sama. berapa, Coach? Kalau kita ada peluang besar? Ya pertandingan dengan kualitas yang seimbang ini mesti tipis, tak mungkin kemungkinan besar tidak akan terjadi perbedaan gol yang besar seperti itu. Paling tipis-tipis 1-0, 2-1 seperti itu. Oke, optimisme itu yang harus terus kita bangun sampai besok Selasa. Tetap. Sekali lagi terima kasih banyak Bung Gesit dan juga Coach Aji atas waktunya sudah bergabung sama kami. Sehat selalu.